Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatul imani wal Islam, sehingga kita masih tetap beriman kepada Allah dan beragama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini istiqamah kita bawa hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini adalah tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom, yang mana kita telah kenal bahwasanya banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Sodom ini, terkhusus adalah perilaku homoseksual, ya, perilaku melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu ya homoseksual, hubungan antara laki-laki dan laki-laki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama asli Nabi Lut adalah Lut ibn Haran ibn Tarih atau Azar, ya. Dan Lut adalah putra saudara laki-laki Ibrahim yang bernama Haran. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya ayah yang bernama Tarih atau Azar. Ya, dia punya 3 anak Azar ini, yaitu Ibrahim, Haran, dan Nakhur. Nah, Haran inilah hadirin jamaah sekalian punya anak. Nama anaknya adalah Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian, ada juga yang mengatakan bahwasanya Haran inilah yang membangun negeri Haran, ya. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya. Yang membangun negeri Haran bukannya Haran bapak daripada Nabiullah Lut alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam aslinya adalah dari Babilonia. Ya, Babilonia itu di mana? Babilonia sekarang Irak. Itu namanya dulu ada sebuah kerajaan yang begitu besar, namanya kerajaan Babilonia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ketika hijrah, ya, bersama dengan Siti Sarah, juga bersama dengan Nabi Lut dan beberapa orang keluarganya, ya, maka Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, ya, ke Syam. Hadirin jamaah sekalian, sedangkan Nabi Lut alaihissalam ketika itu tinggal, ya, di sebuah negeri yang dikenal dengan Garzaghar. Garzaghar tepatnya di kota Sodom, ya, tepatnya di kota
Sodom. Jadi nama negerinya itu ibu. Jadi Gaza hari ini sebuah daerah yang sangat luas, ibu kotanya adalah Sodom. Jadi sebuah kota yang sudah lumayan besar di zaman itu, Sodom. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kota Sodom ini banyak dihuni oleh orang-orang yang begitu mungkar, ya, orang-orang yang kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, ya, kemudian minum-minuman keras, terjadi perampokan, perzinahan. Dan satu dosa mereka yang sangat besar yaitu apa? Melakukan hubungan seks sesama jenis, atau yang kita sebut dengan homoseksual pada hari ini, ya. Dan hadirin jamaah sekalian, karena begitunya terkenalnya kota Sodom, maka sampai sekarang ya orang perilaku homoseksual itu suka dinisbatkan kepada nama kota tersebut, ya, Sodomi, ya, artinya orang-orang sebagaimana perilaku ini yang diperbuat oleh orang-orang Sodom zaman dahulu, ya, kota Sodom, ya. Dan hadirin jamaah sekalian, Nabi Lut alaihissalam, ya, itu berdakwah kepada mereka, ya, mengajak mereka untuk bertaubat, mengajak mereka untuk bertauhid, ya, meninggalkan berhala-berhala, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta mereka untuk menjauhkan semua perbuatan-perbuatan mungkar yang selalu mereka lakukan, baik itu berzinahan, minum khamar, ya, perjudian, perampokan dan yang lainnya, termasuk ya Nabi Lut alaihissalam juga melaknat mereka atas apa yang mereka lakukan, yaitu perilaku homoseksual, ya, berdakwah. Dan ini adalah sunnah para nabi, yaitu melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabiullah Lut di dalam Al-Qur'an ini begitu banyak, ya. Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf 4, Allah ceritakan juga di dalam surat Hud, ya, ayat 69 sampai 83. Allah juga ceritakan di dalam surah Al-Hijr ayat 51 sampai 77. Allah juga ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surat An-Naml, dan banyak yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca salah satu kisah di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Nabi Lut ini, yang Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, wa lutan idz qala liqaumihi, ya, dan tentang Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, ya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah terjadi orang-orang sebelum kamu seorang pun di dunia ini. Jadi perilaku homoseksual ini belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali yang pertama melakukan itu adalah kaum Sodom, yaitu masyarakatnya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kalian itu mendatangi orang-orang laki dengan syahwat, min dunin nisa, ya, selain daripada perempuan, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian itu termasuk orang-orang yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi, ya, maka tidaklah jawaban kaumnya ketika diberi peringatan oleh Nabiullah Lut ini, illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum, mereka berkata, keluarkan ini Lut daripada negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka ini, Lut dan pengikutnya dan anak-anaknya, adalah unasun yatatahharun, manusia yang sok suci, kata mereka.
fa'anjainahu wa ahlahu illam ra'atahu, maka kami selamatkan dia, yaitu Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, illam ra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, ya, maka istrinya itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Wa amtarna alaihim matara, ya, dan kami hujani mereka itu, ya, dengan hujan dari batu-batu. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, ya, maka lihatlah bagaimana kami memperlakukan orang-orang yang melakukan dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu, ya, di dalam Al-Qur'an yang bercerita tentang Nabiullah Lut alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah kita bahas tadi Nabi Lut ini masyarakatnya ini adalah masyarakat yang begitu keji, masyarakat yang begitu jahat, ya, masyarakat yang begitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan perzinahan, mabok-mabokan, perampokan, hadirin jamaah sekalian, ya, dan mereka juga, hadirin jamaah sekalian, melakukan satu dosa yang sangat besar yang orang-orang sebelum mereka belum pernah melakukannya, ya. Apa itu? Melakukan perilaku homoseksual, ya. Orang laki-laki mencintai sesama laki-laki. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut alaihi salam itu selalu berdakwah kepada mereka. Ya, Nabi Lut alaihi salam selalu berdakwah kepada mereka, ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi, tetapi sebagaimana kita ketahui, ya, kaumnya Nabi Lut mengingkari dakwahnya Nabi Lut alaihi salam, ya, mengingkari dakwahnya Nabi Lut alaihi salam. Mereka katakan kepada Lut alaihi salam ini, akhrijuhum min diyarikum, akhrijuhum min qaryatikum, ya, keluarkan ini Lut ini, ya, dari negeri kalian, karena melarang mereka untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengatakan innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka itu adalah manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang sok suci, ya, mendakwahkan dirinya sebagai orang yang paling suci. Jadi hadirin jamaah sekalian, ini hikmah juga kepada kita, ya, begitulah hikmah dakwah, ya, ketika kita ini dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini dakwah mengajak manusia untuk meninggalkan maksiat, hadirin jamaah sekalian, maka banyak orang-orang yang akan tidak suka kepada kita. Mereka akan mengatakan, sudahlah, engkau jangan sok suci, ya, engkau jangan sok alim, engkau jangan sok bersih, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sunnah bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menasihatin kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang manusia-manusia yang tidak akan merugi, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, ya, wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kita, ya, dan kemudian Allah mengabarkan kita, salah satunya adalah wa tawasaw bis sabri, yaitu orang-orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Karena kenapa? Karena orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, niscaya pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Maka salah satunya untuk mereka kuat istiqamah di dalam dakwah ini adalah bagaimana mereka saling bernasihat, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Dan ini juga yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelum kita. Ya, Nabi Lut alaihi salam ketika berdakwah dikatakan apa Nabi, innahum unasu yatatahharun, mereka ini manusia-manusia yang sok suci saja. Ya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kaum Nabi Lut ini menantang Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengatakan kepada Nabi Lut, mereka mengatakan, ya, menantang Nabi Lut, ya, di Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Ankabut, ya,
Kata mereka apa? Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar, ya. Kalau memang kau itu benar, datangkan azab kepada kami. Ini para orang-orang pendusta itu seperti itu, ya. Sudah mereka dusta kepada Allah, tapi ya mereka sombong daripada maksiat yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada iblis ketika mengusir iblis daripada surga bukan karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau sujud maksiat kepada Allah, tidak mau sujud, itu sudah membuat Allah murka. Tetapi yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka adalah perkataan iblis setelah itu. Ya. Iblis sombong dengan mengatakan, wahai Allah, ya, engkau menyuruh aku untuk bersujud pada Adam, padahal engkau ciptakan dia itu dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Dengan sombongnya iblis itu, hadirin jamaah sekalian, maka Allah murka kepada iblis dan iblis diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada riwayat, ya. Hadirin jamaah sekalian, kemudian karena mereka ini terus sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghancurkan negeri mereka ini dengan cara apa, hadirin jamaah sekalian? Allah mengutus 2 malaikat kepada Nabi Lut alaihi salam. Ya. Dan kedua malaikat ini, sebelum dia itu diutus untuk menghancurkan kaum Lut, maka mereka mengutus dulu kedua malaikat ini untuk datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kabar gembira tentang bahwasanya Nabi Ibrahim akan diberikan seorang anak yang bernama Ishak, dan nanti Ishak akan mendapatkan anak yang bernama Yakub. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Ibrahim bertanya kepada kedua malaikat yang datang tadi, apakah urusan kalian wahai para utusan? Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Lut alaihissalam, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut, apa kata Allah? Dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka katakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom ini, sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan ia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Ia termasuk orang-orang yang tertinggal atau termasuk orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hud ayat 74, apa kata Allah? Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, ia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang Lut. Jadi hadirin jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih tahu bahwasanya dia akan mendapatkan anak dan kemudian para malaikat ini akan menghancurkan negeri Lut, maka Nabi Ibrahim ketika itu berdiskusi dengan malaikat. Artinya apa? Nabi Ibrahim ingin mengatakan bagaimana kalian akan menghancurkan negeri Sodom tersebut, padahal di situ ada Lut, seorang nabi, orang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keponakannya sendiri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan hadirin jamaah sekalian, ini tanda-tanda bahwasanya bagaimana sifat mulianya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki sifat yang sangat penyayang, sifat yang sangat penyantun, dan Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim di dalam surat Hud ayat 75 sampai 76. Apa kata Allah? Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah,
dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Jadi memang Allah puji Nabi Ibrahim karena kelembutan hatinya. Nabi Ibrahim itu bahkan dipuji Rasulullah SAW ketika bercerita tentang tawanan perang Badar. Hadirin jamaah sekalian, kan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya tawanan perang Badar ini jangan dibunuh, tetapi kita jaga, kemudian kita minta tebusan, dan kemudian hadirin jamaah sekalian yang tidak punya tebusan mengajarkan anak-anak muslim membaca. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu adalah bunuh semua tawan-tawanan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW ternyata lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan tetapi Rasulullah SAW memuji, wahai Umar, engkau ini seperti Nabi Nuh. Sifat tegasnya sama seperti Nabi Nuh. Sedangkan wahai Abu Bakar, engkau ini sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama-sama memiliki sifat penyantun, sifat yang sangat murah kasih, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah kemudian katakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkan perbincangan itu. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu. Artinya walaupun bagaimana Allah sudah tentukan ini, bahwasanya kaum Sodom ini memang karena kekufuran mereka kepada Allah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan turunkan, berikan mereka ini bebatuan yang sudah ada tandanya. Maksudnya apa? Sudah ada nama-nama mereka di atas batu-batu tersebut. Dan mereka akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak oleh mereka. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Lut alaihissalam didatangi malaikat yang berwajah rupawan. Karena kaumnya ini adalah kaum yang menyukai sesama laki-laki, maka Allah datangkan ujian kepada mereka dengan malaikat yang begitu rupawan. Dalam riwayat diceritakan 3 malaikat yang datang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat ini datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian, mereka datang, sebelumnya mereka datang di pintu masuk gerbang kota Sodom. Maka ketika anaknya melihat, kebetulan anaknya Nabi Lut perempuan, ketika sedang mengambil air, melihat 3 orang ini, kemudian 3 orang ini mengajak bicara anaknya ini, menyampaikan bahwasanya mereka ingin bertemu dengan Nabi Lut alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu anak ini kembali lagi, disuruh tunggu di sini, kembali lagi kepada Nabi Lut alaihissalam dan menceritakan bahwasanya ada 3 orang yang ingin bertamu. Dan kata anaknya, demi Allah wahai ayahku, aku tidak pernah melihat orang yang lebih rupawan daripada orang-orang tersebut. Memang malaikat mereka kemudian menyerupai manusia dengan orang-orang yang ganteng-ganteng. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Lut alaihi salam merasa ragu dengan tamunya ini, karena takut nanti tamunya ini akan digoda dan dirusak atau diganggu oleh kaumnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu kaum Lut melarang beliau menerima tamu laki-laki. Jadi kaum Lut ketika itu melarang Nabi Lut untuk menerima tamu laki-laki. Mereka berkata, biarkan kami saja yang menerima tamu laki-laki. Yang artinya mereka ingin goda dan mereka ingin lecehkan laki-laki yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ketika Nabi Lut ajak mereka, sebenarnya Nabi Lut sudah katakan, kasih tanda bahwasanya ini kaumku adalah orang-orang yang keji, orang-orang yang suka melakukan liwat, orang-orang yang suka melakukan perilaku homoseksual. Lebih baik kalian pulang sebelum malam, karena nanti kalau mereka tahu kalian ada di rumahku, mereka akan kemudian mengambil kalian secara paksa. Karena Nabi Lut tidak tahu bahwasanya itu adalah utusan Allah.
bahwasanya itu adalah para malaikat. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ketika sudah sampai di rumah, istrinya Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Ya, istrinya Nabi Lut memata-matai tamunya ini, kemudian dia keluar rumah dan memberitahu kepada kaumnya bahwasanya ya di rumah Nabi Lut alaihi salam ada tamu-tamu lelaki yang sangat rupawan, ya, yang ganteng-ganteng. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, inilah salah satu penyebabnya kenapa nanti istrinya Nabi Lut alaihi salam ya termasuk orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena istrinya ini yang memata-matai Nabi Lut alaihi salam. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu hadirin jamaah sekalian, ya, ketika tamunya ini datang, maka Nabi Lut kemudian menceritakan, ya, agar mereka cepat. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya kami adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghancurkan kaummu ini, ya, yang akan menghancurkan kaummu ini. Maka kaumnya ini ketika dia tahu bahwasanya rumah Nabi Lut ini ada tamu-tamu lelaki yang ganteng-ganteng, maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya mereka datang berkerumun ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Ya. Kemudian untuk apa? Untuk mengambil tamu-tamunya Nabi Lut dan untuk mereka, ya, untuk mereka zinahi, untuk mereka lakukan apa yang mereka sukai daripada Nabi Lut, tamu-tamunya Nabi Lut alaihi salam ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ceritakan, ya, tentang perbuatan mereka ini, ya. Nabi Lut alaihi salam berkata kepada mereka, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira, ya, karena kedatangan tamu-tamu itu. Jadi ketika tahu bahwasanya ada tamu ini, bergerumun orang-orang datang ke rumah Nabi Lut, ya, dengan sangat gembira melihat ada tamu-tamunya Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian mempermalukan aku dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian membuat aku terhina. Ya. Mereka berkata, bukankah kami telah melarang dirimu melindungi manusia? Lut berkata, inilah putri-putriku, nikahilah dengan mereka jika kalian hendak berbuat secara halal. Ya. Maksudnya hadirin jamaah sekalian, di sini para mufassirin mengatakan, ya, ketika Nabi Lut mengatakan inilah putri-putriku adalah datangilah istri-istri kalian, bukan disuruh zinahi anaknya Nabi Lut, bukan. Tapi maksudnya datangilah istri-istri kalian, karena istri kalian itu halal untuk kalian. Kenapa kalian harus mencari orang-orang laki-laki tamuku ini? Padahal kalian sudah diberikan oleh Allah nikmat, yaitu istri-istri kalian yang kalian halal untuk melakukan hubungan tersebut. Ya. Jadi para ulama mufassir mengatakan bukan maksudnya Nabi Lut itu menyuruh, ya, mereka ini untuk berzina dengan anak perempuannya, bukan. Tapi maksudnya inilah putri-putriku, maksudnya istri-istri kalian itu adalah anaknya sama seperti anaknya para nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu seolah-olah bapaknya kita. Karena itulah istrinya Nabi Muhammad mempunyai julukan apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Karena kenapa? Kita dilarang menikahi istrinya para nabi setelah kematian para nabi, ya, setelah kematian Rasulullah SAW, kita tidak boleh menikahi istri-istrinya, mantan istrinya Rasulullah, sebagaimana kita diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kita. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, maksud ayat tersebut bukan berarti Nabi Lut alaihissalam memerintahkan kita untuk berzina dengan anaknya, bukan. Maksudnya datangilah istri-istri kalian, karena istri-istri mereka sesungguhnya sama seperti putri-putrinya Nabi Lut alaihi salam. Dan hadirin jamaah sekalian, kemudian Nabi Lut alaihi salam, ketika orang-orang penduduk Sodom ini datang mengerumuni Nabi Lut alaihi salam, ya, kemudian Nabi Lut alaihi salam mengatakan, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Ya, maksudnya andai kata Nabi Lut alaihissalam, aku punya dekeng gitu, ya, punya keluarga yang kuat atau punya kerajaan yang lain, ya, yang kuat untuk melindungi, maka akan aku lakukan. Tapi Nabi Lut alaihissalam ketika itu hanya sendirian, ya. Orang beriman kepada Nabi Lut juga hanya sedikit sekali, bahkan beberapa riwayat mengatakan yang hanya beriman kepada Nabi Lut alaihissalam hanyalah anak-anaknya saja, ya.
Ya, tapi maka itulah Nabi Lut tidak mempunyai kekuatan untuk menahan daripada kaumnya ini yang sudah berkerumun di depan rumah Nabi Lut untuk mengambil tamu laki-lakinya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian para malaikat tadi berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Ya, jadi dikasih tahu para malaikat mengatakan, wahai Lut, kamu jangan takut, kami ini malaikat, mereka nggak bisa berbuat apa-apa dengan kami. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, di dalam sebuah riwayat diceritakan, hadirin jamaah sekalian, para ahli tafsir menjelaskan, Jibril keluar rumah menemui kaum Lut dan segera memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya hingga ada yang mengatakan bahwa mata mereka menjadi buta permanen. Kelopak mata dan biji mata mereka menjadi sirna, bahkan bekas mata mereka sama sekali tidak terlihat. Akhirnya mereka kembali pulang dengan meraba-raba dinding seraya mengancam Nabi Lut alaihissalam. Bahkan mereka mengancam Nabi Lut dengan mengatakan, lihat saja kami akan membuat perhitungan dengan Lut esok hari. Jadi hadirin jamaah sekalian, ketika dipukul oleh malaikat, matanya itu rata, tidak kelihatan apa-apa. Seperti orang yang tidak pernah punya mata sama sekali. Bahkan mereka pulang dengan meraba-raba dinding karena mereka tidak bisa melihat apa-apa sekali dipukul oleh para malaikat ini. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian mereka ini akan mengancam esok harinya akan menghukum Nabi Lut alaihissalam. Dan hadirin jamaah sekalian, kemudian para malaikat tadi juga memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan negeri tersebut. Untuk meninggalkan negeri tersebut. Hadirin jamaah sekalian, akhirnya Nabi Lut beserta keluarganya, beberapa orang putri, dia meninggalkan negeri Sodom ini, hadirin jamaah sekalian, sebelum matahari terbit. Di sepertiga malam, atau di pertengahan malam Nabi Lut alaihissalam pergi. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, apa kata Allah, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Yang menoleh ke belakang. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya semua keluarga Nabi Lut diselamatkan oleh Allah, illam ra'atak, kecuali istrinya. Kenapa? Karena istrinya bersekongkol dengan kaum Nabi Lut, menjadi mata-mata kaum Nabi Lut tentang adanya tamu tersebut. Dan juga artinya istrinya Nabi Lut ini juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, setuju dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Hadirin jamaah sekalian, dan juga istrinya Nabi Lut alaihi salam, hadirin jamaah sekalian, ketika kata Allah jangan menoleh ke belakang, ternyata ketika dia melihat ada gemuruh, istrinya Nabi Lut ini kemudian menoleh, dan akhirnya dia termasuk orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan semua. Bagaimana cara menghancurkannya? Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat itu untuk mengangkat negeri tersebut. Sudah mereka itu tinggi diangkat oleh para malaikat, kemudian dibalikan negeri tersebut, kemudian wa amtarna hijaratan, kemudian kami hujani dengan batu-batu yang sudah ada tandanya. Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan sudah ada tandanya, maksudnya sudah ada nama-namanya di batu itu. Jadi si fulan ini matinya dengan batu ini, si fulan ini matinya dengan batu. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat menentangnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah sekalian, itulah hadirin jamaah sekalian bagaimana hancurnya. Dan Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Lut disuruh naik ke atas bukit. Dalam riwayat yang lain Nabi Lut alaihissalam dikatakan bahwasanya disuruh, hadirin jamaah sekalian, untuk mendapatkan perlindungan di sebuah kampung di sekitar negeri Sodom tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh adalah dua istri yang memang Allah ceritakan mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita pahami hadirin jamaah sekalian bahwasanya istri Nabi itu tidak pernah berzina. Jadi bukan berarti karena mereka ini kufur, tapi kemudian mereka ini orang-orang yang berzina, bukan. Istri para nabi tidak pernah
tidak benar. Tapi mereka hadirin jamaah sekongkol dengan masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mengingkari dakwahnya Nabi Nuh ataupun Nabi Lut alaihi salam. Jadi istri para nabi itu tidak pernah melakukan perzinahan. Hadirin jamaah sekalian, di sini ada pembahasan sedikit tentang hukuman bagi pelaku homoseksual. Ya. Hadirin jamaah sekalian, para ulama sepakat, khususnya dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hadirin jamaah sekalian, para pelaku homoseksual itu hukumannya adalah dibunuh. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bunuhnya dengan cara dirajam. Ya, rajam itu bagaimana? Rajam itu diletakkan di bawah tanah, kemudian dilemparkan dengan batu sampai dia meninggal dunia, itu rajam. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan, ya kalau orang yang melakukan liwat atau hubungan homoseksual, kalau ada syariat Islam hadirin jamaah sekalian, maka hukumannya adalah mati. Baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Beda kalau misalnya zina dengan perempuan. Kalau zina dengan perempuan hadirin jamaah sekalian, kalau dia belum menikah dicambuk. Kalau dia sudah menikah dirajam. Tapi hadirin jamaah sekalian, kalau liwat hubungan homoseksual, baik dia sudah menikah ataupun belum menikah, hukumannya tetap sama. Apa itu? Rajam. Ya, sama. Walaupun dia sudah menikah ataupun belum menikah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di antara kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu melakukan homoseksual, maka bunuhlah kedua pelakunya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Daud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mazhab Abu Hanifah ya sama, hukumannya adalah mati juga, tapi caranya beda. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, caranya adalah orang-orang yang melakukan liwat ini harus dihukum dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Masya Allah, ini lebih kejam lagi ya. Jadi tempat yang tinggi dijatuhkan hadirin jamaah sekalian, lalu dihujani dengan batu-batu sebagaimana hukuman yang pernah ditimpakan kepada kaum Lut. Ya, jadi dari tempat yang tinggi dijatuhkan, kemudian sudah dijatuhkan dilempari dengan batu, sebagaimana ya hadirin jamaah sekalian azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut alaihi salam. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, sekarang negeri kaum Lut itu menjadi sebuah danau yang tidak ada manfaatnya. Yang kita sebut sekarang terkenal kabarnya adalah Laut Mati. Di Yordania itu ada Laut Mati. Ya, saking tingginya kadar garamnya sehingga kita bisa mengapung di situ. Ya, kita bisa mengapung, tidak tidak tenggelam. Dan hadirin jamaah sekalian, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di situ. Ya, di laut itu tidak ada ikannya, tidak ada apanya. Ini bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom ini hadirin jamaah sekalian. Ya, bahkan tempat mereka pun, bekas tempat mereka, ya Allah jadikan tidak ada manfaatnya. Ya, Allah jadikan tidak ada manfaat. Airnya tidak bisa kita minum karena itu air yang mengandung garam yang sangat tinggi. Ya hadirin jamaah sekalian, dan hewan-hewan pun tidak bisa hidup di situ, nggak bisa bertahan lama tinggal di situ. Ya bahkan dahulunya itu menjadi sebuah air yang berbau busuk, ya, kotor, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka hadirin jamaah sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku kaum Nabi Lut ini yang sangat keji, yaitu perilaku homoseksual yang begitu kejinya. Yang hari ini hadirin jamaah sekalian kita begitu sedihnya, ya karena banyak ya sekarang di Amerika, di negara-negara Eropa sudah ada undang-undang ya yang memperbolehkan manusia untuk melakukan hubungan sesama jenis. Ini pasti masya Allah, Allah akan turunkan azab. Ya, apabila hal ini terus berlangsung, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Bahkan kemarin kita pernah sempat lihat video ya, ada orang-orang ya sekelompok laki-laki berkumpul, ternyata semuanya itu orang gay berkumpul pesta mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hadirin jamaah sekalian, pemikiran-pemikiran seperti ini pun
yang ingin kemudian memperbolehkan hubungan sesama jenis ini juga dibawa oleh para pemikir-pemikir ini, dan murid-muridnya di Indonesia membawa pemikiran itu masuk ke Indonesia ini. Ya, bahkan kita akan melihat ada cendekiawan yang mengatakan bahwasanya boleh saja itu hubungan ya sesama jenis. Bahkan ada cendekiawan yang mengatakan mereka ini melakukan, Nabi Lut kenapa marah dengan kaumnya, karena katanya ya Nabi Lut sakit hati dengan kaumnya karena mereka tidak mau menikahi putri-putrinya. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah yang kejam kepada Nabiullah Lut alaihissalam. Sudah mereka hadirin jamaah sekalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka memfitnah Nabi, yaitu Nabi yang mulia Nabi Lut alaihi salam. Begitu kejinya fitnah yang mereka lakukan kepada Nabi Allah. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat hukuman bagi orang-orang yang melakukan homoseksual ini begitu kejam. Ya hadirin jamaah sekalian, dengan cara bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dirajam, baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian setelah dijatuhkan dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan ya kita semua dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita semuanya dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilakunya kaum Nabi Lut yang keji ini, ataupun dari semua dosa-dosa yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.